Ya, kita berjumpa kembali dalam Telekomentator Science dan kita kembali bersama dengan Zulkaidah Akbar, peneliti Indonesia yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat, sedang melakukan penelitiannya, termasuk juga melakukan penelitian di Fermilab, salah satu fasilitas untuk penelitian theoretical fisika ya, yang paling terkenal di dunia gini. Mas Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat Mas Zul di sana? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah juga ya. Mas Zul, gimana ini? Kita udah beberapa waktu lalu kita berbincang-bincang mengenai sambungan ya, pengertian kita mengenai interaksi dasar dalam dunia fisika ini. Sebelumnya beberapa bulan lalu kita mulai membahas mengenai gravitasi, kemudian berkaitan ya kemudian dengan black hole, terus kemudian dengan waktu dan lain-lain. Kemudian kita menyentuh elektromagnetisme dan baru saja kita membahas mengenai interaksi dasar yaitu nuklir lemah di episode sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas interaksi dasar keempat ya, yang belum sempat kita bahas yaitu nuklir kuat. Mungkin ada beberapa yang merujuknya sebagai interaksi nuklir kuat, ada yang menyebutnya sebagai gaya nuklir kuat, tapi apapun itu kita konsepnya sama lah kurang lebih. Apapun katanya itu Mas, bisa tolong diberikan gambaran sedikit Mas, apa sih sebenarnya yang disebut dengan interaksi nuklir kuat ini Mas? Ya, jadi Mas, kalau interaksi nuklir kuat ini termasuk yang paling muda ya. Jadi kalau gravitasi itu kan eksis dari zaman Newton ya, 1700-an, dan 300 tahun lah, 400 tahun. Elektromagnetik juga sama. Kemarin kita diskusi sudah sejak zamannya Maxwell kan, itu juga udah 200 tahun lebih. Nah, nuklir kuat ini kira-kira baru 100 tahun terakhir dikembangkan. Nah, sejarahnya adalah awalnya kan ketika Rutherford namanya, pertama Rutherford yang dengan eksperimennya dia menemukan bahwa inti atom itu terdiri dari proton bermuatan positif. Nah, itu eksperimen dan itu terkonsentrasi di tengah. Jadi atom itu terdiri dari proton, inti atom bermuatan positif proton yang dikelilingi oleh elektron. Nah, itu pertama. Dan yang mengejutkan Rutherford waktu itu adalah atom ini sebenarnya kan kita terdiri dari atom-atom ya. Atom ini sebenarnya kosong, Mas. Kosong dalam artian gini. Kalau ibaratnya proton itu kelereng, itu ditaruh di tengah lapangan, itu elektronnya itu kelereng yang lain di pinggir lapangan, Mas. Untuk menggambarkan bahwa volume atom itu seakan-akan itu kosong sebenarnya. Jadi proton, partikel kecil, ibarat kelereng diletakkan di tengah lapangan. Nah, elektronnya itu kelereng yang lain mengitari di pinggir lapangan. Jadi terkonsentrasi di tengah, padat. Nah, kemudian itu milestone pertama ya, Rutherford. Nah, tapi kemudian kan orang berpikir, oke, kita udah tahu nih kalau hidrogen itu inti atomnya bermuatan +1, hidrogen yang umum ya, berarti cuma ada satu proton di situ. Tapi kemudian yang lebih berat dikit dari hidrogen, helium. Inti atom helium itu orang udah tahu muatannya positif 2, berarti ada 2 proton dong di situ di tengah hidrogen. Nah, itu baru helium. Nah, kalau misalkan kita berbicara litium itu 7, kemudian dan sebagainya kan, sampai uranium itu ada 230-an gitu. Nah, orang kan berpikir kalau ada lebih dari 1 proton, either itu helium yang protonnya 2 atau sampai uranium yang protonnya ratusan, itu kan kalau muatan positif dengan muatan positif, kalau menurut teori elektromagnetik kan harusnya tolak menolak kan? Ya. Ya. Nah, bubar dong harusnya. Kalau tolak menolak, ada proton banyak di tengah inti atom, harusnya saling tolak menolak, bubar. Berarti atom itu kolaps. Alam semesta ini kolaps harusnya. Tapi kan itu nggak kejadian. Nah, berarti orang berpikir, apa yang menyebabkan inti atom
yang terdiri dari proton dan proton, dan kemudian beberapa tahun kemudian James Chadwick menemukan selain proton ada juga yang netral namanya neutron. Itu di inti atom, tapi mereka tidak breaking karena ada gaya tolak menolak elektromagnetik tadi, positif saling tolak menolak kan protonnya. Nah, berarti ada gaya lain yang lebih kuat, jauh lebih kuat, yang menghalangi proton dan proton itu saling tolak menolak, mengikat. Nah, itulah pertama kali istilah strong interaction atau nuklir kuat pertama kali ditemukan, yaitu gaya lain yang mengikat inti atom, dan gaya ini lebih kuat daripada gaya elektromagnetik yang cenderung saling tolak menolak. Nah, itu sejarah pertamanya, ide pertamanya. Nah, lalu kemudian orang cari, apa sih gaya ini? Gaya apa yang lebih kuat kan? Nah, dari pencarian itu kemudian orang berpikir analogi. Nah, kemarin kita kan berpikir, sudah diskusi tentang kalau interaksi ini kan dibawa oleh partikel ya, partikel pembawa interaksi kan. Kalau elektromagnetik tadi yang membawa gaya elektromagnetik atau yang membawa interaksi elektromagnetik itu kan namanya foton cahaya atau foton cahaya kan. Nah, beberapa tahun kemudian itu ada orang Jepang namanya Hideki Yukawa yang meramalkan, bukan hanya meramalkan, bahkan dia melakukan penghitungan bahwa interaksi kuat ini pasti dimediasi oleh partikel. Nah, partikel yang memediasi interaksi kuat, yang mengikat inti atom ini namanya pion. Nah, pion kan, atau pion. Nah, meskipun beberapa tahun kemudian akhirnya orang setelah mengembangkan teori ini lebih utuh dan lebih detail, akhirnya bukan pion, karena pion ini pun bukan partikel elementer, dia terdiri dari partikel-partikel subatomik lain gitu kan. Later on, perkembangan 100 tahun terakhir, akhirnya orang tahu bahwa yang mengikat inti atom ini, bahwa interaksi kuat ini namanya gluon. Jadi kayak glue gitu. Ya istilahnya kan. Nah tadi kan kita udah diskusi apa? Orang sudah kehabisan alfabet Yunani gitu. Istilah alfa, beta, gamma itu udah habis lah. Jadi orang ngasih nama partikel sekarang, yaudah ini kan mengikat kan ya glue kan, lem kan. Jadi dikasih nama gluon. Nah, itu sejarahnya Mas. Jadi sekarang yang kita fisika yang sekarang kita kenal tentang interaksi kuat itu adalah interaksi yang dibawa oleh partikel, fundamental pembawanya namanya gluon. Dan yang menarik dari interaksi kuat ini, yang membedakan dengan interaksi elektromagnetik ini adalah jangkauannya Mas. Jadi kalau misalkan gravitasi dan elektromagnetik ini kan jangkauannya tak berhingga. Jadi kayak bumi dipengaruhi oleh gravitasi dari matahari, meskipun jaraknya kan jauh banget kan. Elektromagnetik juga sama. Jadi kalau misalkan kita bisa kasih muatan, bola bermuatan berjarak 1 km pun in principle itu akan terpengaruh gitu. Tapi kalau interaksi kuat, jangkauannya sangat pendek. Sangat pendek. Nah, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah karena kuatnya interaksi ini, maka itu akan membuat partikel-partikel itu yang berinteraksi kuat ya. Jadi kan gini, ini memang banyak istilah ya. Jadi partikel yang mengalami interaksi kuat itu orang nyebutnya hadron. Kayak misalkan proton, itu kan diikat kan, mengalami interaksi kuat itu namanya hadron gitu. Nah, itu saking kuatnya itu dan hadron itu dia dibentuk oleh partikel lebih fundamental lagi, namanya quark. Nah, quark itu jadi ada istilah quark confinement karena kita tidak akan bisa melihat quark secara individu. Jadi quark itu selalu bergerombol. Jadi misalkan gini, pion yang tadi kita diskusikan itu kan terdiri dari quark dan anti quark kan. Nah, kalau misalkan kita berusaha memisahkan quark dan anti quark, itu karena saking kuatnya interaksi
antara kuark dan anti kuark yang dibawa oleh gluon tadi. Nah, sampai tahap tertentu kita memisahkan, itu nanti kita tidak akan bisa membuat ini memisah karena akan muncul energi yang kita berikan untuk memisahkan kuark dan anti kuark itu sangat besar, sedemikian hingga instead of breaking out itu nanti diantaranya akan muncul pasangan kuark dan anti kuark. Jadi kalau kita mencoba memisahkan pion untuk memisahkan kuark dan anti kuark itu tidak akan berhasil karena akan tercipta pasangan kuark dan anti kuark lain. Jadi akan muncul dua hadron yang lain itu. Nah, itu fenomena itu disebut dengan quark confinement. Jadi in short summary tadi ya, jadi nuklir yang pertama interaksi kuat atau nuklir kuat. Nah, ini orang biasanya nggak sepaham dengan terminologinya. Itu memang baru 100 tahun terakhir, yang pada intinya awalnya adalah untuk menjelaskan interaksi yang jauh lebih kuat yang mengikat inti atom yang harus lebih kuat daripada interaksi elektromagnetik. Nah, dalam perkembangan selanjutnya orang tahu bahwa interaksi kuat ini dimediasi oleh partikel yang namanya gluon. Nah, saking kuatnya gluon ini maka yang ketiga tadi kita tidak akan bisa mengisolasi satu quark. Berapapun usaha yang kita lakukan untuk memecah proton misalkan, pokoknya saya proton kan tadi dari 3 quark kan, saya pengen memecah proton gitu. Nah, itu tidak, instead of memisahkan quark, nanti akan muncul energi yang diberikan untuk memisahkan proton tadi akan menjelma menjadi berbagai pasangan quark dan anti quark sehingga malah akan tercipta partikel-partikel hadron-hadron lain. Fenomena ini disebut dengan quark confinement. Nah, itu Mas, histori secara umum dari nuklir kuat sejarahnya. Masul, kalau dari penjelasan Masul dan juga ya mengingat dari episode sebelumnya mengenai nuklir lemah ya, gaya nuklir lemah dan juga gaya nuklir kuat yang baru saja Masul jelaskan ini untuk dari segi aplikasi Masul, apa yang terjadi setelah ditemukannya istilahnya interaksi dasar keempat ini? Apa sebenarnya aplikasi di dunia ini yang mendasari dari ditemukannya gaya nuklir kuat ini? Contohnya aplikasinya apa maksudnya? Ya kalau misalkan yang paling gampang kan ini Mas. Jadi kalau memisahkan gini, kita balik dulu ke elektromagnetik ya. Yeah. Atom hidrogen terdiri dari inti proton dikelilingi oleh elektron kan. Yeah. Nah, itu kan ada binding energinya kan, istilahnya energi pengikat lah, yang mengikat elektron dengan inti atom dengan protonnya. Kalau kita memisahkan elektron dengan atom hidrogen, misalkan kita lepaskan, gitu kan, itu energi yang dilepaskan itu nggak banyak. Ya, jadi karena binding energinya itu ya nggak banyak karena elektromagnetik kan nggak sekuat itu kan. Yeah. Tapi kalau kita bisa membebaskan tadi ya inti nuklir kuat ini kan yang mengikat inti atom kan. Yeah. Kalau kita bisa membebaskan binding energi tadi, nah itu tadi itu akan menciptakan energi yang sangat-sangat besar. Nah, yang dipakai orang untuk kalau yang destruktif itu untuk membuat bom atom. Atomic bomb. Kalau yang konstruktif yaitu untuk membangkit listrik tenaga nuklir. Itu aplikasinya Mas. Jadi prinsip kerjanya sama persis, basic prinsipnya. Jadi contohnya kalau yang dipakai di pembangkit listrik tenaga nuklir ataupun bom atom itu kan uranium. Yeah. Nah, uranium itu kan ada dua yang dipakai itu uranium 235. Jadi ada 235 proton di dalam inti uranium itu, lalu ditembak dengan neutron untuk memecahkan uranium itu menjadi 2 isotop yang lain. Nah, ini energi yang dibebaskan sangat-sangat besar lewat reaksi namanya reaksi fisi, jadi nuclear fission. Jadi sederhananya gini, uranium itu misalkan ya masanya 200 misalkan, sebutlah masanya 200 gitu kan. Nah, ini begitu dipisahkan fisi itu ternyata jadi 2 misalkan ya, A sama B.
Ternyata yang satu masanya 100, yang satu masanya 99. Ada satu yang hilang. Nah, yang hilang itu yang menjadi energi yang besar, konversinya adalah lewat rumus Einstein. E sama dengan mc kuadrat tadi. Nah, itu Mas. Jadi kalau berbicara aplikasi ya tadi, yang destruktif itu bom atom, yang konstruktif pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah dua contohnya. Mas Ul ini tapi Mas Ul tadi menyebutkan ya untuk melakukan apa tadi atau melahirkan ya kayak reaksi nuklir tadi ya, itu menembakkan neutron ya ke arah apa partikel itu ya, ke arah apa namanya uranium misalkan, ke inti uranium misalkan. Uranium misalnya. Dan tadi Mas Ul juga jelaskan gitu bahwa mereka ini apa istilahnya ya, tergabung atau ini diikat oleh apa yang disebut dengan gluon itu. Mungkin Mas Ul bisa jelaskan nih, kenapa kita perlu menembakkan dengan neutron dan dampaknya apa terhadap gluon, dan apakah ini yang kemudian melahirkan energi besar ini sebenarnya dari gluon itu atau apa pengertian saya masih salah Pak Mas Ul? Ya, jadi begini. Kalau misalkan satu proton itu kan diikat oleh gluon ya. Satu proton ada 3 quark diikat oleh gluon gitu. Nah, kalau misalkan ada 2 proton, nah jadi kan, ini antara proton dengan proton itu masih ada residu strong interaction yang mengikat 3 quark ini, residunya juga masih ada kan, katakanlah di pinggir-pinggirnya gitu kan. Nah, pinggir-pinggirnya ini residunya yang saling mengikat. Nanti ada yang ketiga, ada yang keempat gitu. Jadi residu strong interaction yang mengikat proton itu masih ada ketika mengikat satu proton dengan proton yang lain. Ya, dan di mediasinya itu kalau dalam tataran fundamental tadi ada gluon kan, tapi kalau kita melihat secara nukleon tadi kan quark confinement tadi ya. Jadi color confinement istilahnya, ada confinement. Jadi kan kita tidak akan bisa mengamati quark, single quark atau gluon itu juga harus terconfine. Jadi yang kita lihat dalam tataran neutron ini nanti partikel namanya pion yang saling mengikat antara proton dengan proton gini. Nah, betul. Ketika kita menembakkan neutron, itu kita istilahnya membebaskan energi ikat tadi gitu. Membebaskan. Dan energi yang dibebaskan itu sangat-sangat besar, Mas. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara uranium misalkan, yang paling banyak dipakai sebagai bahan bakar either untuk bom atau either untuk pembangkit listrik, itu banyak 235 proton, dan nanti ada neutronnya juga ditembakkan oleh neutron. Ini yang membebaskan energi ikatnya tadi, neutron binding energinya. Nah, ini akan menjadi energi yang besar. Yang membedakan antara bom neutron atau pembangkit listrik kan ini mau dikendalikan atau enggak gitu. Jadi karena itu reaksi berantai, Mas. Jadi bukan hanya sekali doang. Triggernya cukup sekali. Begitu ini nembak jadi 2, nanti akan menghasilkan neutron juga. Neutronnya akan nembak ke atom yang lain. Nanti atom neutron juga, dan sebagainya, reaksi berantai. Kalau tidak dikendalikan, jadinya bom. Kalau dikendalikan, jadinya PLTN gitu. Ya, itu tadi Mas ya, kalau nggak salah kan yang penemu bom atom itu kan pernah menyebutkan ya Mas ya, dia mungkin sedikit bukan sedikit kecewa tapi sedikit sedih gitu ya, bahwa dia harus menjadi orang yang menemukan bom atom yang bisa membunuh manusia jumlahnya sampai jutaan gitu kan. Dia pernah ngomong siapa ya waktu itu ya, katanya dia itu adalah, saya ini seperti dewa Shiva ya, kayak di dalam mythical Hindu gitu ya, mengatakan I'm the bringer of the destroying, kayak gimana gitu. Kalau nggak salah cerita situ Mas. Kalau ini siapa, Ernest Rutherford yang ngomong gitu atau siapa gitu, saya lupa Mas. Pokoknya ada yang ini. Jadi kalau Rutherford itu kan yang menemukan proton, yang reaktor pertama, tapi ini belum sebelum era bom ya. Itu di Chicago itu Fermi. Ernesto Fermi.
Italian physicist yang move ke Amerika. Yang terkenal memang surat, kalau dalam perlombaan ini yang terkenal kan memang suratnya Albert Einstein kepada Franklin Delano Roosevelt gitu. Itu yang mengirimkan surat, hey, Jerman sedang mengembangkan bom atom loh. Kalau kamu nggak mau kalah perang, Amerika kembangin juga gitu. Nah, yang memimpin itu Heisenberg. Kita sudah sempat singgung nama Heisenberg kemarin. Itu yang memimpin di Jerman, Heisenberg. Nah, begitu Einstein kirim surat, nah untungnya diwaro sama Franklin Delano Roosevelt. Akhirnya dia memerintahkan pembangunan namanya Manhattan Project yang memimpin Oppenheimer. Nah, itu ada beberapa tempat, yang paling terkenal yang Los Alamos National Laboratory gitu. Tunnel. Nah, ada beberapa versi cerita ya, salah satunya ya Einstein sendiri nyesel gitu. Nyesel, dia tulis surat penyesalan lah, salah satunya bersama fisikawan yang lain, karena ya dia sendiri mungkin tidak menyangka bahwa efeknya bisa sedestruktif itu gitu, dan jangka panjang. Hiroshima Nagasaki itu jangka panjang, bukan bom, karena radioaktivitasnya kan terus menerus Mas, sampai orang, dan itu bukan hanya satu generasi. Efek dari radioaktivitas itu bisa jadi kalau misalkan orang sakit gitu kan, kayak mohon maaf misalkan ada orang kecelakaan, ya sudah gitu, tubuhnya rusak gitu kan. Tapi kalau radioaktivitas ini bisa merusak DNA yang bertanggung jawab pada, ya DNA ini kan salah satu inti dari bagaimana manusia bisa tumbuh ya. Jadi itu bisa menular ke anaknya gitu. Jadi cacatnya itu bisa menular ke anaknya lagi gitu, karena DNA-nya sudah rusak gitu. Jadi iya betul, ada beberapa versi tentang surat-surat penyesalan, tapi pada intinya memang mereka sendiri pada awal tidak menyangka efeknya sedestruktif itu gitu. Itu tapi tadi Masul ngomong Oppenheimer, saya yakin itu kalau nggak salah memang itu si Oppenheimer sendiri. Oppenheimer yang dia merasa bahwa kok saya jadi seperti dewa penghancur ya. Dalam mitologi Hindu kan kita ada Wisnu, Siva sama Brahma kan. Siva yang terkenal sebagai dewa yang menghancurkan. Dia ngerasa dirinya saya seperti jadi Siva di dunia ini yang jadi menghancurkan dunia. Oppenheimer. Masul, ini ada satu pertanyaan yang rada ringan Masul terkait hal ini. Ini mungkin pengertian orang awam seperti saya yang salah, tapi kemudian dijadikan seperti bahan candaan gitu Masul. Kita tahu seperti Masul tadi katakan kan, bahwa semua benda di bumi ini itu tuh strukturnya adalah dari atom itu ya, dari susunan partikel atom, ada neutron elektron di dalam ini, kemudian tersusun akhirnya menjadi benda-benda apalah yang kita lihat semua ini kan. Nah kemudian kan sebenarnya ya Masul ya, kata ini orang awam seperti saya, antara manusia dan meja umpamanya ini kan juga terstruktur dari atom yang sama kan kurang lebih. Nah tetapi kenapa kita tidak istilahnya itu melebur ya? Kita tetap bisa terpisah gitu. Kita bisa ngangkat meja, bukan tangan kita masuk ke dalam meja, kita bisa ngangkat meja kayak gitu. Apakah ini bisa dijelaskan dari penjelasan Mas mengenai gluon ini pengikat satu yang lain ini Mas? Jadi gini Mas, memang nuklir baik yang kuat atau lemah itu kan hal-hal yang tidak teramati sehari-hari. Gitu. Dalam konteks sehari-hari sebenarnya kita rasakan cuma dua, yaitu gravitasi dan elektromagnetik gitu kan. Nah, jadi dan apalagi tadi kan nuklir itu range-nya kecil, jadi biasanya ya sangat tidak teramati gitu. Itu hanya antar atom, antar inti atom saja. Kenapa tadi kan philosophically ya, physically memang kan sebenarnya alam semesta ini kayak mostly kosong kan, karena kita terdiri dari atom itu mostly kosong. Inti atom ibarat kelereng di tengah lapangan, elektronnya di luar lapangan gitu kan. Nah, kenapa saya bisa mukul orang, kenapa saya bisa mengangkat pena, bisa menulis, bisa mengangkat meja, itu karena elektromagnetik Mas. Jadi kenapa kita tidak melebur gitu kan, ya begitu. Ya itu tadi, tubuh kita punya inti atom, proton dan neutron kan, protonnya bermuatan positif. Kita akan mengangkat meja, mejanya juga terdiri dari atom-atom, punya muatan positif juga, ada gaya tolak menolaknya kan Mas. Jadi kita tidak bisa
sedekat itu gitu, tertolak oleh gaya elektromagnetik gitu. Nah, jadi penjelasannya itu ya maksudnya. Kalau di breakdown dalam sehari-hari interaksinya cuma itu aja. Kalau nggak elektromagnetik, ya itu bola jatuh ke bawah karena gravitasi gitu. Oke Mas Ul, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir karena ini kembali ke daya nuklir kuat ini Mas Ul ya. Dan seperti tadi kita sedikit menyinggung bahwa aplikasinya adalah kalau destruktif ya bom atom, kalau konstruktif ya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Tapi Mas Ul, apapun itu, baik bom atom maupun PLTN, kita sering sebagai orang awam adalah melihat sampahnya ya, dalam tanda kutip sampah dari nuklir, sampah radiasi ini sendiri. Nah, Mas Ul, dari kan kita belajar bahwa waktu episode kemarin daya nuklir lemah ya, kita itu merujuk pada peluruhan radioaktif dari atom itu sendiri. Sementara kita hari ini belajar bahwa mengenai nuklir kuat adalah yang menahan ya antara apa neutron dan lain-lain itu menjadi satu ya, menjadi satu kayak partikel gitu daya kuatnya. Nah, Mas Ul, terkait dengan sampah radioaktif ini, bagaimana sih penjelasannya dan kenapa sih mereka ini sangat-sangat istilahnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali sebelum bisa akhirnya dinyatakan aman gitu Mas Ul? Ya, jadi ini Mas out of the topic ya. Jadi PLTN kan kadang ada kontroversi kan, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Yang pertama saya masih mau kasih statement bahwa technologically speaking PLTN itu murah, bersih, clean energy gitu. Jadi technologically speaking sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir ini ya semua orang setuju lah, sangat promising gitu. Economically speaking, investment speaking dan sebagainya gitu. Makanya kan Prancis itu kan lebih dari 50% energinya disuplai dari pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. It works gitu kan. Nah, tapi Mang Mas betul yang bilang yang membuat orang nervous itu kan masalah safety-nya. Jadi semua orang kalau di forum itu misalkan kepala daerah dikumpulkan, oke, saya setuju Indonesia gitu. Tapi intinya sama, asal jangan taruh di depan rumah saya gitu. NIMBY Mas ya, not in my backyard. Ya, asal not in my backyard gitu. Saya taruh dimanapun boleh gitu. Makanya kita nggak pernah selesai karena itu endingnya kayak gitu. Nah, lalu kita berbicara masalah safety tadi kan. Yang pertama tadi ada dua kan. Yang pertama, seyakin apa kita bisa mengendalikan energinya? Karena kan tadi yang bom atom dengan PLTN itu prinsipnya sama. Yang satu tidak dikendalikan, yang satu terkendali gitu kan. Nah, seyakin apa kita bisa mengendalikan? Nah, orang sangat traumatik dengan apa yang terjadi di April 86, Mas. Ini udah terjadi kejadian berapa? 86 itu berarti udah 35 tahun yang lalu kan? Chernobyl. Yaitu ledakan di Chernobyl gitu. Itu kan sangat-sangat disaster, one of the biggest disaster lah. Karena ada beberapa hal yang menjadi tidak terkendali tadi kan, ledakan besar dan radioaktivitasnya kemana-mana gitu kan. Nah, jadi yang kemudian yang kedua yang cukup menjadi trigger jadi orang untuk melangkah nuklir itu yang terjadi di Fukushima kemarin 2011 ya. Fukushima itu didesain sangat-sangat kuat dengan gempa. Jadi sudah didesain gempa kuat tidak akan menghancurkan Fukushima. Satu yang tidak dipredik adalah tsunami. Jadi sebenarnya bukan gempanya, efek tsunami-nya gitu yang ya oke lah ini ya, tapi dia tidak diantisipasi gitu kan tsunami-nya gitu. Nah, jadi satu itu tadi faktor safety-nya. Orang awam masih ragu gitu. Oke, Chernobyl, kita belajar banyak dari Chernobyl, kejadian lagi 2011 Fukushima gitu. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang masalah pengendalian energi, yang kedua adalah tadi imbasnya kan radioaktivitas, Mas. Jadi uranium ditembak jadi dua misalkan, kemudian jadi dua melepaskan energi. Nah, yang jadi dua ini istilahnya ini juga menghasilkan radioaktivitas. Tadi ada alfa, ada beta, ada gamma kan. Nah, dan betul kalau dalam berbicara radioaktivitas kita berbicara waktu peluruhan, yaitu waktu yang diperlukan untuk misalkan tadinya ada 1 kilogram jadi setengah kilogram gitu misalkan kan.
Atau kalau pakai bahasa kimia, tadinya ada 50 mol, jadi setelah meluruh jadi 25 mol. Nah, waktu yang dibutuhkan jadi setengahnya itu kan waktu half lifetime itu kan. Nah, half lifetime ini yang rentangnya panjang, Mas. Positifnya kita bisa jadi melakukan carbon dating kan. Kita jadi bisa ini 1000 tahun yang lalu gitu. Negatifnya it takes forever, Mas, untuk bukan our lifetime gitu. Makanya storage memang nggak bisa diapa-apain, Mas. Istilahnya tidak ada teknologi yang bisa menghentikan proses peluruhan. Yang ada adalah mengkontain peluruhan itu sehingga alfa, beta, dan gamanya itu nggak kemana-mana. Contoh, kalau di tempat saya Fermilab itu untuk memprotek dari radiasi itu shielding block, Mas, konkrit. Sekian meter konkrit, bisa 5 meter konkrit tebal, itu dibangun untuk menghalangi alfa, beta, gamma, dan neutron gitu. Konkret. Jadi betul, poinnya adalah radioaktivitas itu tidak bisa dihentikan. Yang ada, yang kita bisa lakukan adalah mengisolasinya dalam storage yang safe. Bisa dalam bentuk konkret yang sekian meter konkret gitu. Dan saya wajar banget kalau orang nervous dengan, karena mohon maaf tapi mungkin bisa saya sebutkan di sini, beberapa waktu lalu kalau Mas baca di berita kan ada kan yang dekat Batan itu bisa limbah radioaktif itu ditemukan di perumahan gitu. Di Serpong. Itu human error yang gimana saya bilang, mohon maaf itu sangat-sangat parah lah. Jadi ya itu tadi memang tidak bisa dihentikan, yang adalah di contain. Nah, dan waktunya lama, dan itu yang membuat orang nervous gitu. Kok bisa gitu nyampe perumahan orang itu kok ya nggak tahu gimana gitu. Jadi gitu, Mas. Unfortunately, we can stop it. What we can do is just store it in safe place. Berarti masuk secara implisit tadi juga menyatakan ya sebenarnya untuk pengendalian teknologi nuklir ini tidak hanya membutuhkan teknologi mengenai barang dan perangkatnya saja, Mas Surya, tapi juga manusianya, Mas Surya, yang sangat penting juga ya di sini ya. Karena dengan peristiwa Serpong kemarin itu tidak ada hubungan sama teknologi. Betul. Technologically speaking itu aman, safe, reliable. Yang orang ragukan kalau pas di Indonesia itu bisa nggak kita benar-benar memastikan safety prosedurnya, Mas? Free from human error gitu. Kalau kita bisa memastikan, why not? We go ahead with the nuclear technology gitu. Tapi seperti Mas Sul tadi, ini mungkin yang bagian terakhir Mas Sul ya. Seperti tadi cerita mengenai peristiwa yang terjadi di Fukushima kan, mereka kan memang sudah istilahnya protected ya, terjaga mengantisipasi adanya gempa. Nah, Indonesia kan kurang lebih sama, Mas, sama seperti Jepang ya, struktur tanahnya ini kita kan berada di ring on fire gitu, jadi sangat rentan sekali terhadap bahaya gempa bumi gitu. Ada wacana memang mungkin tempat terbaik untuk apabila Indonesia mau mendirikan PLTN mungkin yang terbaik adalah di tengah-tengah Pulau Kalimantan sana karena terjauh dari patahan-patahan itu. Tapi kalau dari pandangan Mas Sul sendiri, ini terkait dengan masalah gempa ini, apakah itu merupakan pemikiran yang terbaik atau opsi terbaik yang dimiliki Indonesia, Mas Sul? Jadi gini, Mas, kalau dalam istilah nuklir reaktor itu ada istilah generasi ya, ada generasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita sekarang itu sudah berada di generasi keempat. Masing-masing generasi itu punya milestone dan standar tersendiri. Di antaranya tentu saja adalah safety standar gitu kan. Nah, kalau kita berbicara generasi keempat, itu conceptually, itu seharusnya reaktor yang dibangun itu sudah memasukkan semua faktor-faktor tadi, termasuk gempa. Bahkan saya pernah bilang bahwa kalau misalkan ditabrak pesawat Boeing pun juga tetap. Jadi ada pesawat misalkan hypothetically speaking ada pesawat di-hijack kemudian ditubrukan, itu pun masih safe, Mas. Itu standarnya. Tapi jadi kalau menurut saya sih kalau konsiderasinya gempa, kalau yang akan dibangun itu memang generasi keempat, sebenarnya seharusnya sudah nggak masalah. Konsep technologically speaking seharusnya sudah nggak masalah. Kalau yang Fukushima itu kan yang memang tsunami tadi yang memang really unanticipated gitu. Tapi kita learning. Jadi kalau saya baca itu sebenarnya yang bermasalah itu
sama sekali tidak terkait dengan teknologi nuklir, inti dari teknologi nuklirnya, pompanya, Mas. Jadi ada suplai listrik terganggu, kemudian ada pompa yang harusnya kan ada cooling system kan. Nah, pompanya sebenarnya yang bermasalah gitu. Jadi bukan core dari nuklir teknologinya, tapi pompanya gitu kan. Nah, kalau kita kemudian itu kita perbaiki lagi pompanya gitu kan, sehingga mungkin nanti akan muncul standar baru lagi. Jadi kalau di Amerika itu kalau kita mau bikin sesuatu kan ada ASME, American Society of Mechanical Engineering Standard gitu kan. Nah, nanti akan muncul standar lagi. Seharusnya itu safe, Mas. Jadi mau diletak manapun seharusnya itu safe. Nah, konsiderasinya mungkin lebih ke sisi ekonomis ya, dalam artian suplai uraniumnya itu dari mana gitu kan. Artinya karena ngangkut uranium juga beda sama ngangkut tabung gas kan. Itu ada prosedur tersendiri gitu. Ngangkut uranium itu beda dengan ngangkut tabung gas gitu. Jadi satu, fuel source-nya di mana, yang kedua yaitu tadi orang kadang memisahkan gitu. Jadi yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir itu tidak terlepas dari pembangkit listrik secara keseluruhan. Yang dibebaskan oleh nuklir itu tadi kan sebenarnya cuma panas. Kalau dalam konteks pembangkit listriknya, panasnya yang luar biasa besar. Nah, nanti itu akan kena air, airnya jadi uap. Nah, uapnya itu nanti muter turbin gitu. Jadi sebenarnya pembangkit listriknya sama, itu turbin diputar saja gitu kan. Bedanya kalau PLTD pakai diesel, batu bara atau pakai air, nah ini pakai uap air yang dipanasin pakai reaksi nuklir gitu kan. Turbinnya sama. Nah, nanti setelah jadi listrik kan disalurkannya ya lewat PLN juga gitu, lewat grid juga gitu. Jadi lebih ke arah pertimbangan ekonomis. Kalau pertimbangan safety-nya, teknologi speaking di mana aja oke sebenarnya. Tinggal human error-nya tadi. Oke, Mas Sul, terima kasih. Ini kita cakap mulai penjelasan Mas Sul, pengertian dasar mengenai interaksi dasar nuklir kuat. Kita kemudian merembet pada aplikasinya. Kemudian kita akhirnya merembet juga berbicara mengenai potensi ya dari tenaga nuklir apabila kita gunakan secara konstruksif, yaitu untuk membangkit listrik, dan kemudian juga dampak-dampaknya dan pengalaman yang kita alami selama ini ya untuk mengelola dan mengontrol sampah radioaktif ini, terutama dari teknologi nuklir ini. Terima kasih Mas Sul atas penjelasannya. Untuk sama-sama Mas. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan berbicara lebih jauh lagi mengenai topik-topik lain terkait dengan fisika, terutama theoretical fisika yang Mas Sul kuasai seperti ini. Makasih Mas Sul waktunya. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.